Jatim News bagi-bagi giveaway. Temukan thumbnail dengan tanda khusus giveaway ready. Simak terus dan tonton videonya, serta dapatkan kode dalam video seperti beliau ya, sahabat bahagia. Dan kebetulan kita nanti akan bahas 05. apa sih yang dimaksud vitamin D yang kadang-kadang sekarang ini lagi menggegarkan di kondisi yang 44. COVID seperti ini ya. Kita sapa. Assalamualaikum Dokter Ike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Edi. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah sehat, 21. bahagia. Jangan lupa follow sosial media Instagram Jatim News untuk mendapatkan pengumuman pemenang giveaway. Kenapa saya membuat satu nama iJoy? Nama bagian saya adalah Paijo. Kalau saya pakai nama Paijo itu rasanya kok koyo piye itu Mas? Kenapa harus di iJoy? Di iJoy disiapkan infrastruktur yang cukup mumpuni. Di iJoy yang kelima ada garansi untuk servisnya. Semangat pagi, siang, sore. Sobat Jatim News, ketemu lagi bersama saya Muhammad Saligudin di program Mata 4. 44. Nah, kita akan membahas sebuah masalah ataupun sebuah ide bisnis ya dari kacamata narasumber dan juga saya sebagai hostnya. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sebelumnya juga sudah datang ke sini ya, Pak Armin Widodo ya. Ya. Selamat datang Pak Armin. Ya. Nah, Terima kasih. Atau mungkin nanti kita panggil Pak Jo ya. Iya, silakan. Nah, jadi Pak Jo ini itu adalah pemilik dari iJoy Apple Service Surabaya. Ya. Betul Pak ya? Betul. Ya. Oke, kita akan bicara mengenai iJoy Apple Service Surabaya. Nah, Pak Jo, ini kenapa kalau saya boleh tahu ini mendirikan ya, membuat ya. Nah, ini iJoy Apple Service Store, Service Surabaya. Nah, ini kenapa nih Pak Jo? Jadi saya ulangin lagi nih Ya. sedikit tentang iJoy Apple Service Surabaya yang mungkin sudah pernah didengar atau dibaca di beberapa website dari kita, di medsos kita kan gitu ya. Oke. Kenapa saya mendirikan iJoy Apple Service Surabaya? Alasan yang pertama adalah karena di Indonesia itu tidak ada servis Apple Care. Oh. Itu pertama. Maksudnya servis resminya ya? Kalau servis resmi ada, Authorize ya, Authorize ada, tapi Apple Care tidak ada. Jadi di mana dari pabrikan Apple mendirikan sebuah Apple Service atau jasa layanan untuk servis Apple. Gitu. Yang ada sepengetahuan saya di Singapura. Hanya ada di Singapura. Ya, wilayah Asia Tenggara. Iya. Untuk Pasifik ada di Australia juga ada. Begitu. Itu alasan yang pertama kenapa saya mendirikan itu. Oke. Jadi lebih segmented ke bisnis plan-nya, itu kita mengambil satu celah di mana karena Apple Care tidak ada di Surabaya pada khususnya ya. Dan di Indonesia Di mungkin. Indonesia ya pada umumnya gitu. Iya. Itu. Yang kedua, karena Apple ini adalah produk yang premium atau branded ya. Akhirnya saya membuat satu plan bisnis bagaimana saya mendirikan sebuah jasa servis untuk produk-produk Apple itu. Iya. Dimana lebih ke arah ego atau martabat ya. Jadi kalau kita mendirikan satu usaha atau satu jasa reparasi untuk satu produk yang brand, rasanya kita lebih wow. Eksklusif ya. Eksklusif juga. Ya. Itu yang ketiga, untung ya. Kenapa saya bilang untung? Apple adalah produk yang berkelas di mana segmen pasar atau segmen pengguna Apple itu cukup
menjanjikan jadi bagi seorang pebisnis untuk membuat satu service Apple Store. Begitu. Ya, Nah, menarik. Ya, Nah, gitu. saya yang menarik juga ini namanya Aijo ya. Ya, Aijo. Aijo itu kan Jo-nya mungkin dari panggilan Pak Armin ya, Pak Iya. Widodo ya, Jo. Nah, I-nya ini pasti dari kalau biasanya produknya Apple ini kan mungkin yang terkenal kan iPhone ya. Ya. Nah, itu terkait dengan itu ya, Aijo ya. Nah, jadi gini, kenapa saya membuat satu nama Aijo? Heeh. Karena pertama nama bagian saya adalah Paijo. Wow. Dipanggil Jo, panggil Pak Jo, Om Jo dan lain-lain itu. Hmm. Terus kalau untuk divisi service untuk Apple itu biasanya beliau-beliau atau rekan-rekan saya atau rekan-rekan semua service membuat inisial dengan iOS ya. iOS ya. Iya. Dimana kalau iOS gitu kan jelek, akhirnya disingkat jadi I. Jadi ada beberapa service store di Surabaya ini pada khususnya menggunakan nama I depannya. Begitu juga di Jakarta ada, di luar negeri pun juga pakai I. Iya. I. Kalau saya pakai nama I Paijo itu rasanya kok piye itu Mas itu? Enggak menjual nama itu ya. Terus saya tercetus ide dari sebuah film ya. Kalau nggak salah itu namanya Gijo ya. G.I. Joe. Gijo. Iya. Jadi bagaimana kalau nama saya pakai itu? Aijo. Rasanya juga kurang keren. Gitu. Akhirnya saya kasih huruf E tambahan belakangnya. Kalau I atau Ijo U kan juga jelek. Ijo A juga jelek. Ijo B juga Ijob juga jelek. Nggak ngerti saya punya satu ide pakai nama Aijo. IJOE gitu. Ya. Tapi ada anehnya juga di perusahaan saya di mana Ijoe identik dengan coklat atau orange. Jadi nama toko saya yang Ijoe itu bukan green, bukan hijau, tapi coklat. Ya memang saya membuat something yang different ya. Beda itu. Nah, ini Aijo ini sudah berdiri berapa lama ini? Kalau Aijo sendiri berdirinya ya barusan Mas, bulan 10 tahun 2020. Oh barusan ya? Baru kurang lebih 2 tahun. Sebelumnya pakai nama lain saya. Di lokasi yang sama? Berbeda ya? Di World Trade Center, di WTC Jalan Pemuda. Itu nama saya ada iFix, Fixel, ada juga Mana Group ya, banyak Ardana Cellular Text kayak gitu. Jadi saya banyak nama yang saya gunakan, tapi setelah saya buka di street, ada di pinggir jalan, saya kasih nama IJOE itu tadi. IJOE, iya. Nah, tadi kan Pak Jody awal kan bilang mengenai Apple Care ya, Apple terkait dengan produk-produknya Apple. Nah, berarti bisa dibilang Aijo ini service center yang memang kalau katakanlah bukan service center resmi tapi terdaftar ya atau ditunjuk sama pabrikan Apple untuk tempat servis. Kalau secara administrasi ditunjuk juga tidak, terdaftar pun juga tidak. Tapi Apple mengakui bahwa kami memberikan support pelayanan untuk servis produk-produk Apple-nya dengan wujud email waktu itu. Ya, email udah lama ya, kurang lebih ya setahun yang lalu. Jadi begitu. Jadi pada intinya Apple Care itu belum ada ya di Indonesia. Jadi regulasi sepengetahuan saya, regulasi yang mengatur untuk bagaimana membuat satu service center untuk Apple itu belum ada sepengetahuan saya. Jadi pengakuan dari pabrikan Apple tadi ditunjukkan dengan jenengan dikirimi email itu ya. Nah itu isinya, kalau boleh tahu. Ya, thanks atas support untuk perbaikan Apple-nya, kayaknya gitu aja. Tapi di Indonesia ada distributor Apple yang membuat satu service authorized. Salah satunya kita sebutkan yang ada di Tunjungan Plaza juga ada, di WTC di mana juga ada AI apa itu ya. Dia juga
AI apa itu juga menjalankan sebuah servis gitu untuk produk-produk Apple-nya. Ya lebih menjurus ke arah yang authorized begitu. Nah, terkait dengan yang email tadi, Mas Jo. Berarti paling tidak keberadaan servis toko servis jenengan ini iJoy ini itu diakui oleh Apple dan mungkin juga dipublikasi sebagai tempat untuk servis produk-produk Apple. Apakah seperti itu? Kalau diakui sih saya rasa mungkin iya ya. Tapi kalau saya ditunjuk secara resmi dari Apple Care tidak. Tidak, jelas gitu. Nah, kalau terkait dengan servisnya ya, Pak Jo ya. Nah, kita mungkin mau ngobrol kenapa sih harus iJoy? Ya, Masnya ini ada aja. Mas. Kan ya memang bisa dibilang Apple ini kan produk premium ya. Nah, itu terkait dengan usernya juga pasti mau nggak mau harus dibilang premium juga. Yang ya minimal build dengan teknologi lah. Nah, jadi pada saat mungkin mereka mengalami masalah ya, jadi user yang mengalami masalah dan akhirnya datang ke iJoy. Nah, kalau yang mungkin bisa ditawarkan di iJoy ini nopo, Pak Jo? Oh gitu. Iya. Oke. Jadi kenapa harus ke iJoy? Nah, sebenarnya gini, pada saat ini banyak sekali servis Apple Store atau servis untuk produk-produk Apple di Surabaya, di mana salah satunya adalah iJoy, kan gitu. Kenapa harus di iJoy? Karena satu, iJoy punya satu prinsip, punya satu SOP, punya satu peraturan untuk bagaimana menjalankan sebuah perbaikan atau proses perbaikan secara teknikal dan secara QC yang tepat. Jadi begitu. Jadi pertama, kenapa harus di iJoy? Pertama, iJoy ini dalam proses pengerjaannya kelihatan, transparan. Jadi kita biasa dan harus melakukan satu proses reparasi atau perbaikan device itu kelihatan langsung. Jadi tidak ada sekat partisi gimana konsumen tidak bisa melihat apa yang kita jalankan. Kita kerjakan apa, kita ganti apa. Di iJoy semuanya kelihatan. Dan kita siapkan monitor ya, mohon maaf nggak sebesar ini tapi ya 32 in untuk konsumen kami bisa melihat langsung. Jadi kita integrasikan beberapa kamera mikro untuk langsung masuk ke TV. Jadi tahu. Oh, jadi kalau kita bilang, Mas yang rusak isi ini, ya diganti ini. Jadi user tahu. Kelihatan sekali. Kenapa harus di iJoy? Satu, karena iJoy transparan. Yang kedua, kenapa juga harus ke iJoy? iJoy ini memiliki teknisi yang spesialis di bidang produk MacBook atau produk Apple tersendiri. Contoh, di iJoy ada satu spesialis teknisi yang hanya mengerjakan produk komputernya Apple. MacBook itu ya, mulai MacBook, mulai Mac Mini, mulai iMac. Jadi ada beberapa produk Apple yang berhubungan dengan komputer. Itu kita punya teknisi spesialis ya. Nah, spesialis itu berarti punya sertifikat apa? Spesialis dalam arti belum tentu punya sertifikat, Mas. Tapi spesialis itu bagi saya adalah spesifik hanya mengerjakan di pengerjaan dengan beberapa kasus atau dengan tipe produk tertentu. Begitu. Dan di iJoy juga ada teknisi yang spesialis di gadget iPhone, di gadgetnya Apple, iPhone itu. Begitu. Semuanya proses kita kerjakan secara transparan juga, dua-duanya teknisi kita itu. Dan kita juga punya satu backup teknisi untuk pengerjaan user interface sesuai yang mungkin kemarin Masnya tanyakan ke saya itu. Nah, kayak gitu. Jadi kita punya beberapa tim. Gitu. Jadi kenapa harus ke iJoy? Pertama, transparan.
transparan. Si kedua, kita punya teknisi spesialis Spesialis. dan teknisi yang punya kemampuan elektronika cukup untuk mengerjakan sebuah kerusakan Apple device. Jadi standar teknisnya, teknikalnya minimal teknisi di IJO harus mengerti elektronika, baik itu analog meskipun digital. Ya. Itu yang ke berapa tadi? Tiga. Nah. Yang keempat, di IJO disiapkan infrastruktur yang cukup mumpuni. Jadi semua proses pengerjaan akan bisa lebih baik hasil dari proses servis itu jika kita memiliki infrastruktur yang baik juga. Tapi keempat-empatnya unsur dari alasan kenapa harus servis ke IJO itu tidak bisa tergantikan salah satu pun. Jadi harus benar-benar terintegrasi atau saling mendukung ya. Betul. Itu yang empat ya. Yang kelima, yang terakhir. Di IJO ini proses bisa kelihatan dan lain-lain kayak empat tadi. Di IJO yang kelima ada garansi untuk servisnya. Di mana garansi servis itu tidak pernah ribet. 49. Ada satu slogan di toko kami bahwasanya komplain itu adalah nomor 1. Konsumen baru juga nomor 1. Mungkin di store lain nek komplain Nomor mungkin sekian. diabaikan wis karo duit. Tapi kalau di tempat kami komplain itu adalah nomor 1. Nomor 1. Terus berarti kalau ada komplain nomor 1, terus waktu pengerjaan teknisi kita juga ada. Contoh, Mas Udin ngerjakan Apple device-nya ke saya. Terus waktu proses pengerjaan, terus ada lagi yang komplain. Berarti ngomong Mas Udin nggak digarap gitu. Oh, no, tidak. Tidak. Terus gimana, Pak? Tidak. Di IJO semua teknisi yang spesialis itu bisa mengerjakan suatu proses perbaikan secara multitasking. Di mana setiap teknisi kita bisa mengerjakan 1, 2, 3, 4, bahkan 5 device secara bersamaan dalam waktu real time. Tapi ya tetap gantian apa langsung bersamaan gitu, Pak? Ya gantian kan gini. Jadi maksudnya bukan kok dimek-mek barang ya enggak. Ya intinya gini, satu proses perbaikan Apple device akan berhubungan dengan panas. Dimana contohnya gini, yang satu disolder, nunggu dingin, satu ngerjakan. Terus kayak gitu. Kita tidak bisa memaksakan pengerjaan dengan sistem pemanasan terus-menerus untuk satu produk atau beberapa produk device Apple itu. Nah itu berarti gitu. Kenapanya itu terjawab dengan 5 itu tadi. 5 itu. Nah terkait dengan transparannya, Pak Jam. Jadi pada saat user itu datang, nah itu langsung diterima, dikerjakan, dan paling tidak bisa ditunggui sampai selesai. Iya. Oh. Sampai selesai. Nggak pernah ada user datang terus, oh ya Pak, ditinggal aja atau mungkin gimana? Ada juga beberapa konsumen langganan kita. Langganan ini bukan berarti Apple-nya cepat rusak, Mas. Bukan. Saking akeh orang itu punya Apple. iPhone 6 sampai iPhone 13 punya 5 per tipe itu ada beberapa yang rusak. Betul. Jadi contoh gitu. Nah, itu saking banyaknya konsumen kita datang akhirnya nggak mau nunggu karena tempat kita juga terbatas, tempat duduknya terbatas. Ada juga beberapa konsumen kita juga ada keperluan lain. Itu banyak yang dikirim pakai Gojek malah. Jadi langsung kirim Gojek, nanti kita confirm by WA. Ada juga kalau pelanggan kita dari luar pulau kirim by Tiki, confirm by WA. Lah, gitu. Ada juga pelanggan datang terus karena tidak mau menunggu, ya ditinggal dulu 1 jam. Ada juga pelanggan yang mau sampai selesai, ada. Jadinya pelanggan paling lama berapa jam mungkin untuk memperbaiki satu mungkin masalah apa? Paling lama ya 3 bulan, Mas. 3 bulan juga ada. Oh. Jadi gini,
mengerjakan kerusakan atau perbaikan, proses perbaikan satu produk device itu tidak bisa dipastikan harus 1, 2, 3 jam rusak. Apa selesai. Tergantung kerusakannya apa. Oke. Kalau level yang 1, 2, level penggantian user interface, baterai, LCD, speaker, kamera, oke, ditunggu. Itu prosesnya paling makan waktu 1 sampai 45 menit ya. Kalau bisa gitu untuk satu device paling lama 45 menit. Tapi kalau sudah masuk ke level IC, pengerjaan mesin ya, contohnya ada beberapa komponen yang terbakar gitu ya, rusak fisik, terbakar dan lain-lain. Itu tergantung komponen apa yang rusak. Kalau partnya itu ya, kalau komponen yang berhubungan, yang rusak ya, yang rusak berhubungan dengan serial number, ya. biasanya memakan waktu agak lama. Ya. Kalau ada stok spare part di Indonesia, mungkin ya 1 sampai 3 hari selesai, tergantung proses kirim ya. Itu. Dan Karena memang terkait dengan spare part itu memang rata-rata impor ya Pak barangnya ya. impor masuk di Indonesia bisa ya cuma buat udang goreng. Kalau ini Kalau sudah masuk ke ranah teknologi yang ya notabene sedikit kalau orang bilang microchip ya, mana bisa Indonesia buat? Sebenarnya bisa. Orang Indonesia ini hebat-hebat. Semoga ya. Karena ada kepentingan manufaktur dari negara lain, kita memang dibatasi. Oke. Nah, dan juga tadi Pak Jo kan juga nyampaikan infrastruktur ya. Yeah. Nah, itu memang untuk pengerjaan atau servis sebuah gadget Apple ya, produk Apple, itu enggak hanya mungkin butuh apa Pak? Obeng apa gitu. Ya, kalau secara standar bukanya tetap pakai obeng, pakai apa. Tapi untuk pengerjaan hardware gak bisa pakai kunci Inggris, Mas. Dimana kunci itu bisa jadi kunci 7, kunci 8, kunci 9, kunci 10 tidak. Pengerjaan untuk Apple device pengerjaan itu dia punya support tersendiri. Contohnya gini, kita punya satu tools alat untuk membaca IC memori sebuah iPhone itu hanya maksimal sampai iPhone 6 itu ada. Nah, sekarang sudah iPhone 13. Jadi kita juga harus punya infrastruktur yang bisa nutup sampai membaca iPhone 13. Di mana alatnya beda-beda. Untuk itu saya bilang infrastruktur itu penting. Kecuali alat-alat yang universal, contoh solder gitu ya. Mau iPhone 12, iPhone 6 ya solder aja. Sama saja ya. Itu. Tapi kalau sudah kita ngomong untuk pemrograman, baru dibutuhkan infrastruktur yang cukup. Cukup ya sampai support sampai iPhone 13 gitu. Ada tool-tool rakit untuk merakit, untuk tool ngetes ya, atau test box-nya juga ada. Dan itu beda-beda, satu seri handphone-nya beda-beda. Bentuk komponennya dalamnya juga beda-beda ya Mas. Beda-beda. Apple tidak pernah membuat satu produk yang sama. Gitu Pak ya. Enggak pernah. Kalau Apple membuat satu produk yang sama, berarti Apple kan nggak punya brand yang cukup. Kalau katakanlah mungkin kayak bagi podo-podo itu ya. iPhone 13 sama iPhone 13 Pro. Ya. Itu ada bedanya ya? Beda. Beda secara hardware, Mas. Nah, ini Pak ya. Iya. Jadi kalau Masnya contoh tahun ini muncul iPhone 13 gitu ya. iPhone 13 sama iPhone 13 Pro pasti beda. Secara spesifikasi, secara desain itu pun beda. Tidak sama sekali. Nah, dan itu paling tidak kalau teknisinya nggak siap, nggak membaca perkembangannya ya pasti nggak bisa ngapa-ngapain akhirnya gitu ya. Ya biasanya untuk perkembangan sebuah teknisi untuk satu produk gadget Mas, entah itu iPhone, entah produk gadget lainnya, itu kita mesti ada korban dulu. Jadi contoh sekarang muncul iPhone 13. Bagaimana upaya kita harus punya satu objek praktek. Harus nyiapin untuk uji itu ya. Iya. Bukan maksudnya korban itu dari user dibongkar. Lah kalau gitu nanti kan ya akhirnya kan kepuasan pelanggan nggak dapat. Wah, luar biasa ya. Ya itu yang membuat kenapa service Apple itu agak sedikit
mahal. Benar Pak. Nah, kalau kaitannya dengan budget ya akhirnya ya. Ya. Apa pengerjaan dari produk Apple khususnya iPhone. Nah, itu mahalnya itu dari sisi mana? Pengerjaan dalam artian servisnya, tenaganya untuk itu apa dari spare partnya? Jadi gini, ada beberapa tarif yang diperuntukkan untuk satu proses pengerjaan atau repair produk-produk device atau gadget ya, gitu. Contohnya kalau ada Apple Store lain, mungkin dengan kerusakannya sama, user interface ya. Nah, kita ambil contoh saja lah, enak, lebih mudah di logika. Penggantian LCD untuk tipe iPhone tertentu gitu ya. Di tempat saya harganya A gitu. Di tempat B bisa lebih murah daripada saya. Kenapa saya lebih mahal? Karena 5 itu tadi. Ya. Karena saya punya Transparansi. ya, transparan, ya. teknisi yang cukup, infrastruktur yang cukup, dan proses garansi tidak pernah ribet. Jadi kayak gitu. Dan rata-rata pengerjaannya itu paling banyak mungkin one day ya, karena Oh bisa ya, ditunggu. dari 100% hampir 90% ditunggu. Yang 10% baru meninggal. Mungkin dari 100 konsumen yang datang, itu hanya 3 atau 4 itu yang handphone meninggal atau device-nya itu tidak selesai hari itu. Karena terkait mungkin spare part-nya itu tadi. Ya, gitu. spare part yang berhubungan dengan serial number. Iya, Jadi yang dimana satu spare part itu ada ROM yang tertanam serial number di situ. Nah, untuk waktu waktu buka tokonya, servisnya Pak Jo ini mulai jam Kami berapa? buka jam 10 Jam 10. 10 pagi sampai jam 20 sampai jam 8 malam. 8 malam. Jam Oh, enggak sampai malam. Maksudnya jam 10 apa? Oh, tidak. Oh, dari awal buka Iya. tutupnya juga jam segitu. Sama, iya, Oh. sama. Dan kita hanya beroperasi di hari Senin sampai Sabtu. Minggunya jalan-jalan. Minggunya waktunya Waktu keluarga. refreshing, waktu keluarga. Iya, Menenangkan diri Mas, soalnya teknisi Apple itu mohon maaf tingkat kredit untuk pikirannya lumayan tinggi. Jadi banyak mikir gitu loh. Kalau nanti kita nggak libur dalam 1 minggu, kita ini kayak kerja rodi aja. Takutnya yang di solder A kenanya B gitu ya. Tapi akan terjadi miss ya dengan pekerjaan kita. Iya. Jadi lokasinya di mana Pak? Di Jalan Raya Menur nomor 2C. Raya Menur Nomor 2C. nomor 2C ya, di Ya, pinggir jalan di ya, pinggir besar jalan, ya. ya. Oh, ini Sobat Jatim News ini. Nah, ini kalau umpamanya mungkin ya yang punya gadget iPhone, Apple bisa mampir ini ke tempatnya Pak Jo ini. Ya. Nah, menarik ini Pak Jo. Tadi Pak Jo bilang ada slogannya ya? Ada. Kenapa tadi Pak Jo? Slogan kami adalah we are real, we are show off. Jadi kita nyata dan pengerjaan kita bisa dilihat, bisa ditungguin itu tadi. Karena itu ya. Gitu. We are show off. We are show off ya. Iya, we are show off. We are real, kita nyata, dan we are show off. Sorry saya nggak iso bahasa Inggris, Ya. kayak ibu-ibu yang di sana. Tapi Oh, akhirnya iso, Mas. slogannya pakai bahasa Inggris juga. Itu manut tim lah. Iya, Karena kita iya. melibatkan banyak tim. Gitu. Iya, ini terkait dengan servis Apple ini memang mau nggak mau kan orang berpikir bahwa karena produknya mahal, akhirnya servisnya ikut mahal. Tapi sebenarnya kan kayak tadi dari penjelasannya Iya. Pak Jo kan ada hal-hal yang memang mungkin mahalnya itu dari sisi software nilai ya. Nilai. Jadi value-nya dari seorang teknisi Apple itu tadi. Value dari Apple Store itu. Nah, Dari situ. dan kalau boleh tahu ini pelanggannya mungkin sehari atau sampai sekarang buka ini ada catatannya berapa Pak Jo? Kalau pelanggan sih kita tidak mulu-mulu, Mas. Nah, penjelasan yang sangat menarik ya Sobat Jatim News. Jadi buat sobat-sobat Jatim News yang punya kendala, punya masalah dengan gadgetnya, yang pasti harus Apple kan gitu ya Pak Jo ya. Yeah. Nah, ini bisa datang
bisa mampir ke Aijo Apple Service Surabaya di Jalan Raya Menur 2C Surabaya, Pak ya. Iya. Nah, nomor telepon ini ya, kontak Kontak telepon untuk toko ada ya? 0811 3308 355. Oh. Diulangi lagi, Pak. Biar lebih jelas. 0811 0811 3308 355. Nah, jadi itu kalau Sobat Jatim News butuh informasi, mungkin mau tanya dulu, Pak bisa dikerjakan langsung hari itu, kan gitu ya? Atau silakan kunjungi sosial media kita di Instagram aijo.surabaya @aijo.surabaya atau Facebook kita sama, atau di TikTok kita juga ada. TikTok ya. Surabaya juga. Di website portal resmi ada? Di website kunjungi di www.appleservicesurabaya.co.id atau di www.ijoy.co.id. Jadi kita punya afiliasi 2 website ya. Siap. Begitu. Sudah lengkap ya paling tidak kan untuk mencari tahu informasinya tentang Aijo ini, mau dicari di browsing. Iya, boleh. Masukkan nomor telepon kita udah keluar kok. Nah, gitu. Paling tidak kan penulisannya harus benar ya. IIJOE ya. Iya. Tapi kalau untuk set engine, masukkan nomor telepon kita, masukkan Ijo gitu aja sudah muncul. Sudah muncul ya. Oke. Jadi Pak Jo mungkin ada closing statement ini sebelum kita closing nih. Monggo mau disampaikan ke teman-teman Jatim News. Begitu. Oke. Sebagai seorang pengusaha, kalau bahasa kerennya entrepreneur ya, tapi mungkin dengan skala kecil kayak saya punya satu quote untuk anak-anak muda sekarang ini. Apa quote-nya? Jadilah kepala kucing, jangan jadi ekor singa. Itu maksudnya apa, Pak? Jadilah kepala kucing, jangan jadi ekor singa. Jadilah penentu, 53. jangan pengikut. Jadilah pengusaha meskipun kecil. Bukan berarti employer itu atau karyawan itu jelek. Usahakan jadilah pengusaha meskipun itu kecil. Itu eranya. Luar biasa sekali. Ya, itu semoga itu menjadi inspirasi yang benar-benar ini ya, luar biasa bagi sobat-sobat Jatim News. Oke, Pak Jo, terima kasih Pak Jo kehadirannya di studio dan berbagi cerita mengenai Aijo Apple Service Surabaya. Ya, semoga usahanya semakin berkembang. Amin, lancar. Ya. Dan paling tidak ya memberikan manfaat yang luar biasa buat masyarakat. Amin. Oke, itu Sobat Jatim News, akhir dari informasi dan pembahasan yang kita sampaikan hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi yang luar biasa, dan kita akan berjumpa lagi di episode-episode yang sangat-sangat menarik mungkin dan juga inspiratif sekali buat sobat-sobat Jatim News di lain kesempatan. Oke, terima kasih dan semangat pagi, siang, sore.